Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Alwijaya Lisa, tim A1C220012 dari kelas R03 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk memenuhi tugas praktikum fisika dasar saya, yaitu pada praktikum kedua mengenai tentang gaya gesekan pada bidang datar. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan menggesekkan antara keduanya saat benda akan dimulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi, semakin kasar permukaan satu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Nah, gaya gesek ini tersendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Adapun gaya gesek statis atau sering disebut dengan GGS merupakan gaya yang bekerja saat benda diam sehingga tepat pada benda akan bergerak. Sebagai contohnya adalah pada saat gaya gesek statis ini dapat mencegah kamu untuk tergelincir dari tempat kamu berpijak. GGS ini juga dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Besarnya gaya gesek statis ini merupakan hasil perkalian antara koefisien gerak gesek statis dengan gaya normal benda. Adapun koefisien gesek merupakan besaran yang bergantung pada kekasaran kedua permukaan bidang yang bersentuhan. Koefisien gesek statis dinotasikan dengan mu x. Adapun persamaannya adalah Fs sama dengan mu x dikali Fn. Di mana jika F kecil dari Fs, maka benda tetap diam, atau F besar dari Fs, maka benda mulai bergerak. Yang kedua adalah gaya gesek kinetis, atau juga disebut dengan GGK. Gaya gesek kinetis ini merupakan adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Nah, bedanya tadi, kalau gaya gesek statis ini gaya yang bekerja saat benda diam, sedangkan kalau GGK ini merupakan gaya yang bekerja pada saat benda bergerak. Adapun saat benda diam hingga tepat akan bergerak, gaya yang bekerja adalah GGS. Lalu, saat benda mulai bergerak, maka gaya yang bekerja adalah GGK. Jika tidak terdapat GGK, maka suatu benda yang diberi gaya akan selalu maju dan tidak akan berhenti, karena tidak adanya gaya gesek yang melambatkannya. Kemudian, sama seperti GGS, nilai GGK merupakan hasil perkalian antara koefisien geseknya dengan gaya normal benda. Adapun koefisien gesek kinetis dinotasikan dengan μk. Biasanya nilai koefisien gesek kinetis selalu lebih kecil dari koefisien gesek statis untuk material yang sama. Adapun persamaannya adalah Fk sama dengan μk dikali Fk, yang dimana μk lebih kecil dari μs. Nah, apabila pengertiannya sudah kita ketahui, maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, yang pertama terlebih dahulu, kita membuka Padlet kelas sesuai kelas masing-masing yang dimana telah diberikan oleh asisten dosen. Nah, selanjutnya kita akan tekan link yang telah diberikan oleh kakak-kakak Asdos. Kemudian kita klik dan akan muncul gambar seperti berikut ini. Nah, kemudian kita perhatikan apa-apa saja yang ada pada gambar berikut ini untuk melakukan sebuah percobaan. Yang dimana di sini terdapat pengukuran pengukuran dari percobaan ini atau waktu atau stopwatch. Di sini ada grafik, kemudian di sini kita misalkan ini merupakan benda 1 atau M1 dan ini merupakan benda 2 atau M2. Nah, ini ada seperti katrol
Dan sini ada kayu yang nantinya akan kita atur sesuai jarak yang telah yang akan kita lakukan percobaan, yang di mana percobaan ini kita menggunakan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Di sini kita akan melakukan 3 percobaan. Baiklah, percobaan yang pertama, kita menggunakan massa 1 yaitu adalah 100. Massa 2 yaitu adalah 200. Dan untuk distance traveled atau kayunya, kita untuk melakukan percobaan 1, percobaan 2, percobaan kita tetap melakukan distance traveled cm-nya itu 500 cm. Nah, kemudian ini gravitasi Uranus, di sini ada gravitasi Uranus, Jupiter, Moon. Karena kita bumi, kita menggunakan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kemudian kita klik start. Nah, maka di sini didapatkan waktu yaitu 1,24 second. Dan di sini grafiknya, kita bisa lihat grafiknya. Yang dimana di sini 1,4, dan di sini lebih dari 1 dan lebih dari 5. 1, sekian-sekian, 5. Nah, kemudian untuk percobaan kedua, kemudian kita reset, dan kemudian kita lakukan percobaan kedua. Distance traveled-nya sama, tetap kita menggunakan 500 cm, kemudian massa pertama itu kita menjadi 200, kemudian massa kedua itu 300, kemudian kita klik start, maka didapatkan 1,30 second. Dan ini berikut grafiknya. Tadi kalau yang massa satunya 100 dan massa 2-nya 200, dia tadi mengenai 1,4. Sedangkan kalau massa pada saat ini atau percobaan kedua ini massa 1 200 dan massa 2 adalah 300, garis ini tidak mengenai 1,4. Kemudian reset, kita lakukan percobaan ketiga, yang dimana M1-nya adalah 300 dan M2-nya adalah 400. Kemudian kita klik start. Maka didapatkan waktunya adalah 1,34 second, dan di sini dapat kita lihat grafiknya. Ya, dan di sini pun massa 1 itu sangat mendekati dengan distance traveled atau kayunya. Ini kita reset. Nah, kita sudah melakukan 3 percobaan. Di sini saya mau melakukan percobaan keempat atau saya penasaran sama percobaan ini. Nah, di sini saya menggunakan distance traveled-nya 500 cm, dan di sini kita sama-sama menggunakan massa satunya 500, dan di sini adalah massa keduanya 500. Apakah ada perbedaan antara percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 yang telah kita lakukan tadi dengan yang ini? Karena tadi kita menggunakan massa 1 itu lebih kecil dari massa 2, atau massa 2 itu lebih besar dari massa 1. Nah, di sini kita sama-sama menggunakan massa 1 dan massa 2 itu sama besar, yaitu sama-sama 500 gram. Oleh karena itu, kita tekan klik start. Maka didapatkan hasilnya adalah 1,43. Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara massa 1 lebih besar dari massa 2, ataupun massa 2 lebih besar dari massa 1, ataupun
Masa satu sama dengan masa 2. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah ucap ataupun salah salah dalam pengucapan ataupun dalam perilaku, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.